Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Mawarni, mahasiswa Universitas Nurul Huda, Prodi Ekonomi Syariah semester 5, dosen pengampu Ibu Fofi Sinta selaku dosen Ekonomi Syariah. Istilah syariah sendiri berasal dari kata al-syariah dan al-syir'ah. Syariah adalah seperangkat ajaran yang bersifat umum, berkenaan dengan ibadah dan muamalah yang dipahami dari kandungan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup masyarakat. Prinsip syariah dan karakteristiknya. Karakteristiknya tersebut diantaranya adalah al-syumul, menyeluruh, al-tawazun, seimbang, dan sabat wa tatawur, tetap dan luas. Definisi ekonomi syariah. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan. Sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Ekonomi Islam atau syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah Islam. Dasar hukum ekonomi syariah. Yang pertama, landasan syariah. Landasan syariah itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang B ada landasan konstitusional. Penyelenggaraan kegiatan usaha berbasis syariah ini di Indonesia juga dilandasi oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI mengenai kebolehan melakukan aktivitas usaha berbasis syariah, misalnya perbankan syariah, asuransi, reksadana syariah, obligasi, dan pembiayaan syariah. Tujuan ekonomi syariah ini tidak terlepas dari tuntutan utama kehidupan manusia, yakni menggapai kebahagiaan. A. Falah sebagai tujuan hidup. Yang B. Maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. C. Permasalahan dalam mencapai falah. C. Posisi ekonomi syariah dalam totalitas sistem Islam. Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntutan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering disebut dengan implementasi Islam secara kafah atau menyeluruh. Pengertian implementasi Islam secara kafah ini adalah 1. Ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan. 2. Meliputi keseluruhan aspek kehidupan, yaitu seluruh aspek kehidupan harus dibingkai ajaran Islam. D. Ruang lingkup ekonomi syariah. Ekonomi syariah bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu atau komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis dan mengajukan alternatif solusi atau berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari implementasi Islam secara kafah dalam aspek ekonomi. Paradigma ekonomi syariah. Yang pertama ada pandangan Islam terhadap ekonomi. Yang kedua ada metodologi ekonomi syariah. Yang ketiga ada rancang bangun ekonomi syariah. Keempat, paradigma ekonomi syariah. Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Kuhn dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma dimaknai sebagai berikut. Pertama, sistem keyakinan dasar dan pandangan dunia yang dibangun atas dasar berbagai asumsi yang bersifat ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kedua, itu paradigma adalah proses model dasar yang digunakan untuk memandang dan merancang sesuatu. Perbandingan sistem ekonomi syariah dan ciri utama ekonomi syariah. A. Faktor-faktor mempengaruhi sistem ekonomi. Sistem ekonomi dapat didefinisikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi.
Sistem ekonomi juga dapat diartikan sebagai strategi suatu negara untuk mengatur kehidupan ekonomi dalam rangka mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi dalam suatu negara itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ada ideologi negara, sistem politik, sistem pemerintahan, lembaga-lembaga sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat negara tersebut. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi sistem ekonomi antara lain sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, sosial budaya luar negeri, dan politik dunia internasional. Yang B, ragam sistem ekonomi dunia. Kita mengenal 3 macam sistem ekonomi yang digunakan di negara-negara di dunia, yakni sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. C. Prinsip-prinsip ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, dan ekonomi Islam. Pertama, ekonomi kapitalis. Sistem kapitalis memandang bahwa manusia adalah pemilik satu-satunya terhadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Yang kedua, ekonomi sosialis. Ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Yang ketiga, ada ekonomi Islam atau syariah. Itu ada beberapa perbedaan dalam dasar antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Yang pertama, sumber atau epistemologi. Yang kedua, ada tujuan kehidupan. Yang ketiga, konsep harta sebagai wasilah. D. Prinsip dan ciri utama sistem ekonomi syariah. Secara umum, prinsip-prinsip ekonomi syariah berpijak pada beberapa nilai berikut. Yang pertama, ada tauhid atau keesaan Tuhan. Dua, ada atau keadilan. Ketiga, ada nubuah atau kenabian. Keempat, ada khilafah atau pemerintahan. Kelima, ada ma'at atau hasil. Konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata mala yamulu mailan yang berarti condong, cenderung, dan miring. Kedua, pengertian kepemilikan. Kepemilikan dalam bahasa Arab disebut dengan al-milk atau al-milkiyah. Kata al-milkiyah ini berasal dari kata al-milk bertukan dari kata malaka yamliku, malkam wa mulkam wa milkam. Malaka artinya menguasai atau memiliki. B. Unsur-unsur sistem hak milik dalam ekonomi syariah. Pertama, kepemilikan individu atau private property. Yang kedua, ada kepemilikan umum atau public property. Yang ketiga, ada kepemilikan negara atau state property. Yang C. Sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Hak milik atau kepemilikan dalam Islam adalah hubungan antara manusia dengan harta yang ditetapkan oleh Allah, di mana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Yang D. Perbandingan hak milik pribadi dalam sistem ekonomi Islam dan sistem konvensional. Prinsip konsumsi dalam Islam. Pengertian konsumsi. Konsumsi berasal dari bahasa Inggris yaitu to consume atau bahasa Belanda yaitu konsumti yang berarti memakai atau menghabiskan. Konsumsi ialah suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda baik berupa barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumsi dalam ekonomi syariah. Konsumsi termasuk kategori permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Perbedaan antara ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak hanya menekankan pada kepuasan materialistik semata, tetapi juga aspek kepuasan batiniah seorang atau konsumen. Konsumen sendiri adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. C. Maslahah sebagai tolak ukur konsumsi dalam ekonomi syariah. Maslahah yang diterima oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi barang dapat berbentuk salah satu di antara hal-hal sebagai berikut. Pertama, manfaat material. Kedua, manfaat fisik dan fisik. Yang ketiga, manfaat intelektual. Yang keempat, manfaat lingkungan. Yang kelima, manfaat jangka panjang. D. Perilaku konsumsi dalam ekonomi syariah. Berbeda dengan Islam mengingatkan bahwa harta yang dimiliki manusia adalah titipan Allah, bukan tujuan namun sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia baik jasmani dan rohani sehingga mampu maksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba dan khalifah Allah untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.
Produksi dalam ekonomi syariah. A. Pengertian produksi dalam Islam. Kata produksi telah menjadi kata Indonesia setelah diserap dalam pemikiran ekonomi bersama dengan kata distribusi dan konsumsi. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat baik di masa kini maupun di masa mendatang. B. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Tujuan seseorang konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa dalam perspektif ekonomi Islam adalah mencari maslahah. Ada beberapa hal yang mendukung motivasi produksi dalam Islam. Yang pertama, anjuran Islam untuk melakukan proses produksi relasinya dengan ibadah. Kedua, menegakkan fungsi sebagai duta Allah di bumi dan semangat bekerja sama antar manusia. Yang ketiga, keyakinan bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk dimakmurkan dan diambil manfaatnya. C. Prinsip produksi dalam ekonomi syariah. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dan produksi dalam ekonomi syariah. Yang pertama, kegiatan produksi terikat pada tataran nilai moral yang islami. Kedua, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. 3. Permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Keempat, kegiatan produksi dalam perspektif Islam bersifat altruistik. Distribusi dalam Islam. Pengertian distribusi adalah setiap kegiatan menyalurkan barang dan jasa dan produsen atau penghasil ke tangan konsumen atau pemakai yang membutuhkannya. B. Prinsip keadilan dan kejujuran dalam distribusi. Yang C. Distribusi pendapatan dalam Islam. Permintaan dan penawaran dalam perspektif ekonomi syariah. Yang A. Permintaan dan penawaran dalam Islam. Yang pertama, hukum permintaan dan penawaran. 2. Elastisitas permintaan dan penawaran. B. Pembentukan harga keseimbangan pasar. C. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Perdagangan dalam ekonomi syariah. Perdagangan dalam Islam secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli berarti saling menukar. B. Manhaj Islam dalam perdagangan. C. Prinsip dasar perdagangan dalam Islam. Yang pertama, kejujuran, kepercayaan, prinsip saling ridho antara pihak yang terkait dan pembeli, tidak mendurhakai Allah, prinsip keadilan. Konsep dan fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. A. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengubah pengeluaran dan penerimaan pemerintah guna mencapai kestabilan ekonomi atau untuk mengolah perekonomian ke kondisi yang lebih baik. Kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4. 1. Pembiayaan fungsional. 2. Pengelolaan anggaran. 3. Stabilisasi anggaran otomatis. 4. Anggaran belanja seimbang. B. Bentuk kebijakan fiskal. C. Instrumen fiskal dalam ekonomi syariah. Konsep dan fungsi kebijakan moneter. Pengertian moneter. Maksud saya pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. B. Jenis-jenis kebijakan moneter. Ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Yang C. Ada kebijakan moneter tanpa bunga. Prinsip dasar lembaga syariah. Lembaga keuangan syariah. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga dapat disebut institusi, yaitu sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Lembaga keuangan sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu lembaga konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional lebih menggunakan sistem bunga dalam penyelenggaraan sistem keuangannya, sedangkan lembaga keuangan syariah lebih mengedepankan bagi hasil dan beberapa akad muamalah. Prinsip dasar lembaga keuangan syariah. Yang pertama, ada bebas dari unsur maisir, goror, dan riba. Yang kedua, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan yang sah menurut syariah Islam. Ketiga, menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Jenis-jenis lembaga keuangan syariah ada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, dan pegadaian syariah.